seluruh kader Partai Golongan Karya yang saya hormati dan yang saya cintai. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ. Iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar yang kadang-kadang kita tidak merasakan. Ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara. Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini
didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri. Kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda. Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan, walaupun proklamasi tahun 45, kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh massa ya lawan ideologi. Massa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ. Ada G30S, ada OPM, ada Peredi Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini? Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara,
adik-adikku. Sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada apa itu, anaknya ponakan saya kalau saya datang, nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian. Jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin apa namanya hoax, ya, berita ini, berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Ada nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Sudah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009. Iya kan? 2014. 2019, 2024 kelima. 5. Enggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik. Iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit, langsung tahu untung atau rugi. Benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam. Nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus. Bisa ketemu 32 kali. Inilah, begitulah, inilah, begitulah. Jadi saya terus terang aja deh. Kalau urusan pertahanan, strategi, militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Karena itu
saya salut sama Pak Erlangga Hartarto yang punya inisiatif membentuk Golkar Institute. Yang juga mengambil pengalaman dari mana saja untuk menyiapkan politisi, kader-kader muda untuk suatu saat tampil di mana-mana. Ini suatu pemikiran yang luar biasa. Jadi saya kira ini Gerindra coba dicatat ya. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Masa kita harus, saudara-saudara, nggak apa-apa, nyontek dari yang baik, bagus. Iya kan? Gila, mereka pakai Lee Kuan Yew Institute. Kita pakai siapa ya nanti? Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, ojo gumunan. Yang luar Jawa ngerti? Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa. Keluar dari pesawat di Frankfurt, nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk. Terlalu kagum, enggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Oh, kok bisa banyak yang ke Eropa ini, Golkar? Enggak, yang belum ke Eropa, angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Saudara-saudara, karena apa? Karena banyak gedung-gedung yang begitu indah yang mereka bangun itu ternyata hasil kekayaan yang mereka ambil dari kita. Saudara-saudara. Tapi kita harus koreksi diri kita. Kita harus berani koreksi diri kita. Nah, ini yang susah. Kita harus koreksi. Ya, diri kita harus kita koreksi semua. Jadi setelah kita makan apa itu? Istilahnya apa itu? Garam ya. Asam garam ya. Asam garam dari naik turun dan sebagainya. Karena ini tokoh-tokoh kalian, senior-senior kalian ini bekas-bekas menteri-menteri semua nih. Menko, menteri. Ini orang-orang hebat semua ini. Ya. Mereka mengalami sebelum mereka jadi tokoh politik, mereka pengusaha. Ya. Jadi
apa poin saya? Poin saya adalah kita sekarang setelah kita sudah 78 tahun merdeka mengalami naik turun, mengalami perpecahan, mengalami gontok-gontokan. Jangan kita teruskan tradisi semacam ini, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, mari kita menemukan jati diri demokrasi kita, demokrasi Indonesia, demokrasi khas Indonesia, demokrasi penuh kekeluargaan, penuh persaudaraan, demokrasi bukan caci maki. Kalau kita caci maki, waduh, kalau kita ingat kesalahan-kesalahan dulu, dia pernah gituin aku, ya kan? Iya kan? Dulu waktu saya ikut konvensi Golkar, aku dikalahkan Abu Rizal Bakri. Apa membuat saya harus dongkol atau nggak bisa? Beliau kawan saya, senior saya, sahabat saya waktu saya susah, beliau yang bantu saya dulu. Jadi itu maksud saya. Dulu dia ngomong jelek tentang aku loh. Sudahlah, kita kan biasa dalam keluarga kakak adik pun ribut, bertengkar, berbeda pendapat, nggak ada masalah. Sekarang kalau Golkar Institute ini serius, saudara-saudara harus menangkap bahwa pemimpin Indonesia benar-benar sekarang harus hatinya seikhlas-ikhlasnya mengabdi untuk rakyat Indonesia. Dan mari kita koreksi diri. Di semua partai saya lihat kadang-kadang maju tiap pemilu minta dukungan rakyat, begitu jadi ya begitu jadi aneh-aneh. Nah, oke, kita tutup yang pengalaman yang tidak bagus, kita ke depan kita harus cari hal-hal yang baik ke depan. Saudara-saudara sekalian, kita harus bersyukur bahwa di tengah bumi dunia ini yang begitu penuh kesulitan. Ya, kalau saya ditanya sekarang tantangan Indonesia ke depan apa? Tantangan Indonesia menurut saya yang akan kita hadapi bersama sebagai suatu bangsa yang harus kita siap, tantangan ekonomi, tantangan geopolitik, dan tantangan dalam negeri kita sendiri yang tidak bisa kita salahkan orang lain. Yang pertama, tantangan ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai, sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang
insinyur. Beliau seorang entrepreneur. Baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini. Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari Barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi sekarang mereka bisa melahirkan suatu gagasan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan bahasa yang dipilih oleh pendiri bangsa kita bukan bahasa mayoritas. Kalau pakai prinsip demokrasi ala Barat, ya, demokrasi ala Barat itu ajarannya adalah the rule of the majority. Mayoritas berkuasa. Kalau mayoritas berkuasa, kalau kita pakai prinsip itu, berarti bahasa kebangsaan kita sekarang harus bahasa Jawa. Tapi enggak. Bung Karno orang Jawa, pemimpin-pemimpin kita banyak orang Jawa waktu itu. Pemimpin Budi Utomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, semua Profesor Supomo malah sepakat memilih bahasa minoritas. Bahasa suatu suku di Sumatera, ya, bahasa Melayu dari Riau yang sangat kecil jumlah, tapi kita sekarang bisa mempersatukan, saudara-saudara. Kemudian Pancasila juga merupakan kompromi mayoritas di Indonesia, mayoritas yang agama Islam, tidak memaksakan agama Islam jadi agama negara. Tidak memaksakan. Disitulah Indonesia seperti ini. Saudara-saudara sekalian, nah sekarang ekonomi kita, sistem ekonomi kita yang kita harus bertekad menjadi negara maju, menuju Indonesia Emas. Karena saya diminta di sini membicarakan tentang Indonesia Emas. Tantangan menurut saya kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 di situ. Kalau di bidang ekonomi sangat jelas digambarkan oleh bapak-bapak kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara sekalian, tidak ada masalah penafsiran. Ini bahasa sangat sederhana.
Tapi beranikah kita laksanakan? Nah, bagaimana tokoh-tokoh kita? Pengusaha. Pak Ical pengusaha. Saya pengusaha. Pengen jadi Panglima TNI nggak boleh, ya terpaksa karena pensiun nggak cukup jadi pengusaha kita. Iya kan? Tuhan Maha Besar. Pensiun legend Anda tahu? Nggak gue cerita deh, kasihan. Paulus, jangan cerita deh, nanti nggak ada yang mau. Tapi inti yang ingin saya sampaikan, kita jadi pengusaha, ya kita pengusaha Pancasila, pengusaha patriotik. Mungkin lebih banyak dari penghasilan kita lebih banyak keluar, Pak Ical, ya kan? Mendorong ini, mendukung ini, ya kan? Pak Erlangga apa? Mendukung olahraga apa, Pak? Wushu. Pak Ical lama di mana waktu itu? Ya kan? Berapa yang dibina oleh beliau? Saya dari dulu pencak silat, ya kan? Maksud saya, kita ini punya rasa tanggung jawab. Tapi kompas kita, azimut kita, pegangan kita, ya tadi pasal 33 itu. Kalau kita konsekuen dengan pasal 33, saudara-saudara, cepat kita akan bangkit, kita akan menuju. Jadi kita harus sepakat nanti dalam koalisi kita, ya, kita ke depan kita harus jaga benar-benar bahwa APBN, APBD, setiap uang rakyat tidak boleh dibiarkan tidak terkendali untuk kepentingan rakyat semuanya. Itu kita semakin kuat, kita semakin makmur, strategi kita sudah benar yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, hilirisasi. Hilirisasi ini artinya adalah kita tidak mau jadi penyuplai bahan baku. Kita tidak mau lagi. Kita mau bahan baku harus diolah di Indonesia untuk menjadi bahan-bahan, barang-barang yang punya nilai tambah sehingga penghasilan kita akan tambah luar biasa. Sebagai contoh, saya disampaikan oleh salah satu ahli industri di Jepang, ada satu refinery, ya, refinery yaitu penyuling menghasilkan BBM. Penyuling itu 70% menghasilkan BBM dikonsumsi oleh masyarakat Jepang. 30%-nya adalah limbah. Tapi limbah itu malah bisa digunakan menjadi turunan-turunan yang bermanfaat. Dari penyuling itu menghasilkan 40 pabrik industri menengah, intermediate industry. Dari 40 itu menghasilkan 60.000 pabrik hilir. 40.000 pabrik hilir dari satu refinery. Jadi apa artinya? 40.000 kalau masing-masing pabrik hilir memperkaryakan 20 orang saja, itu berapa? Berapa ratus ribu anak-anak kita bisa bekerja. Itu baru satu komoditas, belum nikel. Nilai tambahnya bisa 67 kali. Boksit bisa 194 kali. Tembaga 77 kali, saudara-saudara. Sawit bisa naik nilainya tambah 79 kali. Kelapa, saya di Amerika, di supermarket di mana-mana orang minum air kelapa di botol, organic coconut water. Saudara-saudara, buka di YouTube, mereka mengatakan
turmeric tea adalah menghasilkan kesehatan yang luar biasa. Anti kanker, anti ini, anti ini. Turmeric yaitu kunyit. Habis itu dia bikin clove tea. Clove tea. Tidurnya nyenyak, menurunkan stres, memperlancar digesti. Cengkeh, teh cengkeh, teh kunyit. Saudara cek ajudan saya tiap hari minumnya teh cengkeh dan teh kunyit. Makanya masih. Hari ini acara keempat. Habis ini masih ada 2 acara lagi saya. Jadi, we are so rich. Kita cengkeh kita punya, kelapa kita punya, rumput laut kita punya. Rumput laut bisa jadi bahan untuk pupuk. Saudara-saudara sekalian, pupuk sekarang jadi masalah. Jadi saudara-saudara, masa depan saudara-saudara kalian gemilang, asal kalian nanti harus belajar, pinter, dan mawas diri. Kalau mau jadi pemimpin politik, jadi pemimpin politik yang benar-benar mengabdi kepada rakyat yang kita cintai. Kita harus bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saudara-saudara, katakanlah yang kaya di Indonesia hanya 1%, katakanlah, berarti 2,7 juta. Kalau 2,7 juta orang ini, ya kan, tiap bulan membantu 10 keluarga saja, membantu entah kasih modal, kasih apa, 27 juta tiap bulan, 1 tahun hilang kemiskinan dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mau atau tidak, berani atau tidak, saudara-saudara, tidak boleh lagi kita membiarkan rakyat kita ada yang susah makan. Tidak boleh. Karena itu saya waktu bersama dengan tim dari Golkar, dari PAN dan koalisi dalam diskusi ekonomi kita tanggal 15 Agustus yang lalu, kita mencanangkan 10 fokus kebijakan yang manakala kita nanti dan bila mana kita menerima mandat dari rakyat, ini yang akan kita laksanakan. Karena itu saya berharap juga bantuan daripada Golkar untuk mengkaji, menyumbang dan memformulasikan langkah-langkah implementasi. Ya. Kita jangan sekarang bicara gagasan besar. Sekarang harus rencana pelaksanaan. Saudara-saudara, Pak Jokowi sudah meletakkan dasar ekonomi Pancasila yang saya sebut. Kembali ke slide ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang merupakan gabungan terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Itu menjadi ekonomi jalan tengah oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi jalan tengah. Terbaik dari kapitalis, terbaik dari sosialis. Gak bisa kapitalis murni, yang kaya tambah kaya, yang miskin ketinggalan. Sosialisme murni tidak bisa bekerja. Ya kan? Orang gak kerja dan yang kerja disamaratakan. Tidak ada inisiatif, tidak ada inovasi, tidak ada kebebasan, tidak bisa. Jadi yang dijalankan harus ekonomi gabungan, mixed economy, jalan tengah. Yang terbaik dari kapitalisme, terbaik dari sosialis, ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang tidak ragu-ragu
untuk intervensi membantu rakyat yang paling lemah. Saudara-saudara sekalian, kalau rakyat yang miskin diangkat dan dia dapat penghasilan yang bagus, artinya apa? Uang beredar di masyarakat, berarti mereka ingin beli, dia mau beli baju, beli sepatu, dia mau kirim anaknya sekolah, ekonomi kita bangkit, semua roda ekonomi berjalan. Saudara-saudara sekalian, saya kira kembali ke 10 fokus. Ini yang saya lempar, saya dibantu oleh beberapa pakar. Pakar-pakar saya sangat profesional. Profesor-profesor itu kalau dilihat, diperhatikan hampir botak semua. Berarti mereka sangat pintar. Pak Burhanuddin coba buka kopiah kalau bisa. Jadi, saudara-saudara, masalah pangan, sudahlah, jangan main-main sama pangan. Kita bisa swasembada pangan, sangat mampu. Saudara-saudara sekalian, ternyata Indonesia punya 24 juta hektar rawa. Kalau dari 24 juta hektar rawa saja, 10 juta saja kita pakai untuk pangan sama energi, kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Lumbung pangan dunia. Di rawa tidak ada masalah air. Ya. Tinggal bibit yang cocok, organisasinya bisa 3 kali panen. Kalau 10 juta hektar, 3 kali panen, mungkin 1 hektar 4 juta saja, 4 ton per hektar, 10 juta berarti 40 juta ton. Sekali panen, kalau 3 kali panen, saudara-saudara, mungkin nggak usah 10 juta, 2 juta saja. Jadi ini butuh keberanian. Seperti pindah ibu kota, itu keberanian berpikir. Keberanian berpikir, ya kan? Saya kira demikian saudara-saudara, kembali ke fokus 10 fokus kebijakan. Kembali ke tadi slide 10 fokus ya, ketahanan energi demikian juga. Nggak usah takut kita bisa dapat energi yang berkelanjutan dari bio, dari kelapa sawit, dari ya kan, dari singkong, dari tebu. Nggak usah khawatir, saudara-saudara. Kita nanti yang mungkin bisa jadi contoh green economy, bersih, tidak usah ada polusi lagi di Indonesia. Ketahanan air, kita nggak boleh underestimate masalah air. Kita harus lebih pandai untuk mengurus air dan mengelola air. Saya di Universitas Pertahanan, saya bentuk untuk pertama kali di Indonesia bidang studi prodi air. Di lain-lain universitas ternyata ada tentang pengelolaan air, tentang irigasi air, tapi tentang produksi air kita sedang kembangkan itu sekarang di Universitas Pertahanan. Di Universitas Pertahanan kita punya tim mencari titik air dengan teknologi tercanggih, ya, geolistrik yang hampir mirip dengan seismik gitu untuk minyak. Kita bisa menemukan dengan hampir 100% akurasi. 1%, wah saya sudah diingatkan, sudah terlalu lama bicara ini. Oke. Pengentasan kemiskinan antara lain kita harus berani. Saya seandainya menerima mandat bersama saudara-saudara, kita harus berani memberi makan siang untuk semua anak-anak Indonesia di semua sekolah Indonesia. Bayangkan kalau kita beri ini, ekonomi di tiap desa, di tiap kecamatan,
hidup. Para petani akan jual ikan, akan jual telur, akan jual sayur, akan berasnya. Anak-anak kita tidak akan kelaparan. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak Indonesia yang stunting. Golongan karya sekian puluh tahun memimpin Indonesia dengan berhasil mencapai swasembada pangan. Saudara-saudara, bersama kalian, mari kita bangun Indonesia. Mari, sebelum saya dan generasi saya dipanggil Yang Maha Kuasa, kita buktikan kemiskinan hilang dari Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Standing ovation. Terima kasih golongan karya. Terima kasih mendukung saya. Saya tutup dengan pantun. Cuaca makannya jagung bakar. Rasanya enak, belinya di Cakung. Hormat saya untuk keluarga besar Golkar. Terima kasih, 1000 terima kasih. Saya sudah didukung. Satu lagi, Hairil Anwar seorang pujangga. Puisi indah sebagai karya sastra. Hormat saya untuk saudara Erlangga. Membawa ekonomi Indonesia bersama Pak Jokowi lebih sejahtera. Terima kasih, terima kasih. Saya minta untuk mengenang nostalgia saya di Golkar. Saya minta kalian nyanyi Mars Golkar. Bisa, ya. Jadi saya keluar dengan semangat. Merdeka!